فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu bihamdillahi tabaraka wa ta'ala kita selesai dari pembahasan furudul wudu, yang kesimpulannya ada beberapa hal yang wajib. Zaid apa saja? Itu 6 dari rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Mencuci wajah, mencuci kedua tangan bersama dengan sikunya. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, mencuci kedua kaki bersama kedua mata kakinya. Yang kelima, urut, yaitu tartib, dan yang keenam, muwalah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah dalam wudu. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu takraru ghaslil wajhi wal yadaini wa rijlaini 3 marrat. Disunahkan untuk mengulang-ulang mencuci wajah dan kedua tangan serta kedua kaki 3 kali. Wa hakadzal matmadatu wal istinsyaku. Demikian pula pada berkumur-kumur dan istinsyak. Al-fardu min dhalika marratun wahidah, dan yang wajib dari jumlah yang dituntut adalah sekali saja. Pada keseluruhan gerakan-gerakan wudu yang wajib hanya sekali. Nah, dan disunahkan untuk mengulang sampai 3 kali maksimalnya. Qala fa kamalul wudu'i 3 marrat. Sebab kesempurnaan wudu itu 3 kali. Wal qadrul wajibu marratun wahidah, dan kadar yang wajib itu 1 kali saja. Wadzalika li hadithi Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a 3 wa hadza katsir. Sebab telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu berwudu 3 kali 3 kali. Maksudnya pada anggota-anggota wudu beliau ulang 3 kali 3 kali, kecuali pada apa yang telah kita lewati kemarin, takif, mengusap kepala. Nah, pada wudu yang 3 kali 3 kali, pada mengusap kepala hanya diusap 1 kali saja. Qala wa thabata annahu tawadda'a marratain, dan telah sabit juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berwudu 2 kali 2 kali. Dari anggota-anggota wudu beliau cuci 2 kali 2 kali. Dan ini juga kecuali pada mengusap kepala. Mengusap kepala cuma sekali saja. Bagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a marratan marrah. Dan telah sabit pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berwudu 1 kali 1 kali. Dan ini minimalnya. Baik, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Abbas juga dalam Sahih Bukhari, tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Nah,
Dan maksudnya sekali adalah sekali yang menyeluruh. Kalau itu mencuci tangan, maka menyeluruh dari ujung jari sampai sikunya ikut terbasuh, itu 1 kali. Kemudian baru berpindah ke tangan kiri. Dan ini yang rajih bahwasanya pada istinsyak dan istinthar juga boleh sekali. Karena di sana ada hadis yang zahirnya menunjukkan kalau istinsyak dan istinthar itu diperintahkan minimal 2 kali. Baik. Oleh karena itulah ada yang berpendapat berdasarkan zahir hadis ini bahwasanya kalau istinsyak dan istinthar itu minimalnya 2 kali saja. Pilihannya berarti 2 kali atau 3 kali. Baik. Dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istanthiru marrataini balighataini aw thalathan. Istintharlah 2 kali yang betul-betul kuat menghirupnya dan kuat ketika mengeluarkannya, atau 3 kali. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan dan hanya memberi berapa pilihan Abdurrahman aja? 2 pilihan, yaitu 2 kali atau 3 kali. Cuma dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan beliau terkenal akhwan dari di antara para ulama, beliau terkenal di antara yang berpegang dengan zahir hadis. Bersamaan demikian beliau mengatakan dalam Nailul Awtar, wa amma taqyidul amri bil istinthari bi marratain aw thalathan fayumkinul istidlalu ala adami wujubi tsaniyati wa tsalitsah bi haditsil wudu' marrah. Dan mungkin pada pembatasan perintah istinthar 2 kali atau 3 kali ini, pembatasan itu mungkin untuk kita berdalil tentang tidak wajibnya istinthar 2 kali dan 3 kali dengan hadits wudu sekali-sekali saja. Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya wudunya Nabi sekali-sekali ini sifatnya sifatnya umum, mencakup juga istinthar. Ini yang rajih. Jadi istinthar tidak dikecualikan. Tetap istinthar juga diperbolehkan ketika seorang mau wudu sekali-sekali, istinthar dan istinsyaknya juga sekali. Wa thabata anhu annahu ghasala ba'da a'dha'ihi marratayn wa ba'daha thalathan, dan telah sabit juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mencuci sebagian anggota-anggota wudunya 2 kali dan sebagian yang lain 3 kali. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya seandainya beda hitungannya ini juga boleh. Yang sempurna 3 kali semuanya, mulai dari mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki, ini semuanya 3 kali, kecuali mengusap kepala. Cuma di sana ada hadis yang menunjukkan Nabi pernah berwudu sebagiannya 2 kali, sebagiannya 3 kali. Jadi dicampur dari sisi hitungan. Ini juga diperbolehkan. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa afrahu ala yadayhi fa ghassala marratain, thumma madmada wa santhara thalathan, thumma ghassala wajhahu thalathan, thumma ghassala yadayhi marratain ila al-mirfaqain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menyiramkan pada kedua tangannya. Kemudian beliau mencucinya 2 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinthar 3 kali. Kemudian beliau mencuci wajah 3 kali. Kemudian beliau mencuci kedua tangan 2 kali sampai siku.
al-hadits. Ini menunjukkan Nabi apa? Menggabungkan dari sisi hitungan. Yang dilakukan cuma 2 kali apa saja Raka dalam hadits ini? Di catatan kaki. Jangan-jangan belum ketemu. Hah? Apa yang dilakukan 2 kali saja? Ketika mencuci telapak tangan di pertama kali mau wudu, kemudian yang kedua ketika mencuci tangan sampai siku. Baik. Itu yang dilakukan oleh beliau 2 kali. Adapun mencuci wajah beliau tetap apa? Melakukan 3 kali, kumur-kumur juga 3 kali. Baik. Intinya boleh, karena terkadang seorang kawan baru 2 kali, mungkin dia ingin cepat, akhirnya dia 2 kali saja, padahal mencuci wajahnya sudah 3 kali misalnya. Jadi ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Yaitu lebih dari 3 kali. Maka dikatakan dalam kalimat terakhir, famazada 'alal marrati ila salasi sunnatun bighairi khilaf, dan yang lebih dari sekali sampai ke 3 kali. Yang lebih dari sekali sampai 3 kali itu adalah sunnah tanpa khilaf. Berarti apa? 2 kali atau 3 kali. Adapun melebihi 3 kali, maka ini adalah apa? Adalah perkara yang dicela. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wudu 3 kali, kemudian beliau mengatakan hadzal wudu faman zada aw istazada faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Inilah wudu yang sempurna, yaitu 3 kali maksimalnya. Siapa saja menambah atau ingin menambah, ya ingin tambahan, maka dia telah berbuat buruk, ta'adda telah melampaui batas, wa dzalama dan telah berbuat zalim. Ada berapa hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang berwudu lebih dari 3 kali, Jabir? Ada 3, apa saja? Nabi hukumi dia apa? Yang pertama, asa'a. Apa makna asa'a? Telah berbuat jelek. Yang kedua, ta'adda. Apa makna ta'adda, Khuzaimah? Melampaui batas. Wa dzalama. Apa makna wa dzalama akbar? Berbuat zalim. Ini hukumnya. Misalnya dia ingin 4 kali atau lebih, maka dia dihukumi 3 ini. Dia berbuat buruk, melampaui batas, dan berbuat zalim. Berarti sekedar haram atau makruh? Hukumnya haram. Haram. Berwudu lebih dari 3 kali. Baik. Pada pencucian anggota-anggota wudu. Wa qauluhu rahimahullahu ta'ala wa amma mashur ra'si fala yustahabbu taqraruhu kama dallat ala dzalika al-ahadits sahihah. Kemudian setelah beliau menjelaskan bahwasanya yang sunnah adalah apa? Melakukannya 3 kali atau 2 kali. Adapun mengusap kepala maka tidak disunnahkan untuk mengulanginya. Kama dallat ala dzalikal hadits sahihah, sebagaimana telah menunjukkan atas yang demikian itu hadis-hadis yang sahih. Wa dzalika li hadits Abdullah bin Zaid as-sabiq, yang demikian itu berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang telah lewat. Qala thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Ini jelas. Kemudian Nabi memasukkan kedua tangannya ke bejana, kemudian beliau mengusap dengan kedua tangannya kepala beliau. Baik, yaitu ke depan dan ke belakang sekali saja. Dan telah kita lewati fa aqbala bihima wa adbar. Maknanya bagaimana? Maksudnya di sini perawi intinya mengungkapkan apa? Nabi mengusapnya tangannya ke depan ke belakang.
Apakah menunjukkan ketika mengusap kepala itu ke depan dulu? Hendak ya Khadir? Tidak. Kenapa? Bukankah di sini disebutkan aqbala dulu? Hadis ini fa aqbala bihima wa adbar. Ke belakang dulu baru ke depan. Karena datang secara rinci dalam hadis yang lain. Cuman sekarang menjawab hadis ini bagaimana? Di sini disebutkan fa aqbala bihima, ke depan dulu, wa adbar, dan ke belakang. Baik. Nah, kita jawab untuk riwayat ini fa aqbala bihima wa adbar, kita katakan wawu di sini tidak memberikan makna tartib, karena makna yang ditunjukkan oleh wawu adalah apa? Mutlaqul jam'i, sekedar menggabungkan. Ya, ke depan ke belakang. Intinya gitu. Entah yang ke depan dulu atau ke belakang dulu, kita tidak bisa menetapkan hanya dengan hadis ini saja. Tapi kita tetapkan dengan hadis yang lain yang lebih rinci, dan ternyata pada hadis yang rinci itu ke depan dulu atau ke belakang dulu, Iqbal? Ke belakang dulu baru ke depan. Ya, pahami ini. Karena sebagian bingung dalam memaknakan hadis ini. Kenapa? Karena sudah terpatri pada dirinya pokoknya kalau pengatofan itu urut, yang disebutkan dulu yang pertama, kemudian yang disebutkan setelahnya berarti berikutnya. Tidak mesti ya, Pak. Apalagi kalau sekedar dengan wawu tanpa ada dalil dari luar. Baik. Wa hadza madhhabul Imam Abi Hanifah wa Ahmad rahimahumullah riwayatan wahidah, dan ini madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad satu riwayat saja. Khilafan Imam Syafi'i al-qail bi istihbabi masir ra'si thalathan, berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat disunahkannya mengusap kepala 3 kali. Makanya dari kalangan Syafi'iyah di negeri kita lihat kalau wudu mengusap kepala apa? Ya dikepiok-kepiok 3 kali, 6 ujung kepala. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat ini pendapat yang kuat atau lemah, Rehan? Lemah. Kenapa? Berani-beraninya melemahkan pendapat Imam Syafi'i. Antum siapa? Hah? Baru belajar sebentar sudah berani melemahkan pendapat Imam Syafi'i. Hah? Apa alasannya? Baik, karena pada semua sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas, beliau ketika mengusap kepala hanya berapa kali? 1 kali saja. Nah, tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan beliau mengusap lebih dari 1 kali. Ya, diingat. Nah, sekarang kita simpulkan akhwan terkait masalah wudu beserta dengan hal-hal yang disunnahkan. Karena pada pembahasan di awal, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala konsentrasi pada hal-hal yang sifatnya wajib. Kenapa? Karena memang beliau menekankan pada hal yang wajib diketahui oleh masyarakat secara umum, dan minimal wudu itu sah. Sekarang kita bahas wudu secara sempurna berdasarkan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang pertama yaitu membaca bismillah. Terjadi khilaf yang kuat tentang hukum membaca bismillah di awal wudu, dan yang rajih hukumnya mustahab. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apa dalilnya? Berdasarkan keumuman dalil tentang disyariatkannya mengawali amalan-amalan yang baik dengan membaca bismillah. Kenapa kita tidak mengatakan wajib? Bukankah telah datang hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih? Tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya.
kita katakan hadis ini hadis yang lemah. Nah, hadisnya lemah kawan. Hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Kalaulah sahih maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah wa in sahha fayuhmalu ala ta'kidil istihbab. Jika itu sahih maka dibawa pada hukum sangat kuatnya disunnahkan. Wa nafyil kamal biduniha, dan ditiadakan kesempurnaan, berarti tidak sempurna wudu. Ini maksudnya. Cuman hadisnya dhaif. Berarti dalil untuk menetapkan sunnahnya membaca bismillah ini dari dalil umum. Dan yang menunjukkan atau yang berpendapat bahwasanya membaca bismillah hukumnya sunnah dari kalangan mu'asirin yaitu Imam Al-Wadi'i, demikian pula Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan ketika mengawali wudu. Mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wudu beliau. Kenapa? Karena ketika disifati wudunya Nabi yang pertama kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air ke tangan. Dan ini juga penting diperhatikan ketika seorang ikhwan memulai wudu dengan dengan menciduk, tidak di keran. Maka ketika mencuci telapak tangan tidak dimasukkan langsung, tapi diguyur dulu biar bersih dulu, baru menciduk dengan tangannya. Apalagi kalau baru bangun tidur malam, tidak boleh dicelupkan ke gayung atau ke bejana tangannya, sampai dicuci tangan ini 3 kali terlebih dahulu. Baik. Makanya ketika mau wudu setelah bangun tidur malam ini, mencuci telapak tangan tidak hanya sunnah, tapi hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malam, maka jangan dicelupkan tangannya ke bejana sampai dia mencucinya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak tahu tadi malam tangannya bermalam di mana. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga sangat ditekankan pokoknya kalau habis tidur malam. Bahkan sebagiannya mengatakan dengan zahir ini bisa wajib. Seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat wajibnya mencuci kedua tangan kalau habis tidur malam, dan ini disetujui oleh Dawud Az-Zahiri. Dan wallahu taala a'lam itu yang rajih kalau baru tidur malam, karena zahir dari hadis perintah yang kuat. Dan ini kalau tidur malam. Adapun kalau tidur siang, ini tidak diwajibkan seperti itu. Karena dalam hadis aina batat yaduh, dan batat ini digunakan untuk tidur malam hari. Sunnah yang ketiga, berkumur-kumur. Setelah kita lewati berkumur-kumur, hukumnya mustahab. Karena lemahnya riwayat idza tawadda'ta famatmid. Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini riwayatnya lemah sehingga berkumur-kumur hukumnya wajib. Adapun istinsyak dan istinthar hukumnya Indah dzikri wajib, karena ada perintah khusus. Yang disunahkan terkait istinsyak dan istinsyak ini kita ikutkan, berarti sunnah yang keberapa? Keempat, yaitu mubalaghah.
mubalaghahnya itu yang sunnah. Mubalaghah dalam istinsyak dan istinthar. Adapun asal istinsyak dan istintharnya hukumnya apa? Hamzah? Wajib. Tapi mubalaghahnya sunnah. Kecuali ketika apa? Ketika berpuasa. Baik. Sunnah yang keberapa? Kelima. Sunnah yang kelima yaitu menggabungkan antara madmadah dan istinsyak dengan satu cidukan. Tidak dipisah. Yang kelima yang sunnah yaitu istinthar dengan tangan kiri. Yang keenam istinthar dengan tangan kiri. Antum tulis angkanya, nanti kita kumpulkan berapa. Ya. Yang keenam istinthar dengan tangan kiri. Setelah kita lewati, kalau seorang istinthar tidak memegang hidungnya dengan tangan kiri seperti apa, Ali? Hah? Disamakan oleh Imam Malik seperti apa? Keledai. Nah, hanya keledai saja yang istinthar. Kalau istinthar tidak pegang hidungnya, karena keledai tidak punya tangan untuk megang hidung. Kalau mau pegang hidung jatuh dia. Makanya istinthar, ketika istinthar hidungnya dipegang dengan tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu mencuci wajah. Mencuci wajah hukumnya apa? Rukun, berarti tidak ikut dalam hal-hal yang disunahkan karena dia masuknya rukun. Cuma akhwan ditambahkan terkait masalah mencuci wajah sebagai pelengkap. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW mengambil air ketika mencuci wajah, ini ada 3 kaifiyah. Terkadang beliau mengambil dengan tangan kanan tok. Jadi mencuci wajah, ambil airnya dengan tangan kanan tok, kemudian diratakan di wajah. Terkadang yang kedua mengambil dengan kedua tangan. Dan ini yang banyak kita amalkan, yaitu apa? Mengambil air dengan kedua tangan ketika ambil dari keran. Baik. Untuk hal ini diambil istinbat dari hadis Abdullah bin Zaid. Tsumma adkhala yadahu. Nabi memasukkan tangannya. Nah, dalam riwayat Bukhari ada lafaz tsumma adkhala yadayhi faghtarafa bihima faghasala wajhahu thalathan. Jadi Nabi memasukkan kedua tangannya ke bejana, menciduknya dengan kedua tangan. Walaupun lafaz yang paling banyak dengan lafaz mufrad. Karena yang ketiga, mengambil dengan satu tangan, yaitu tangan kanan, kemudian setelah itu digandeng dengan tangan yang lain. Ya, ambil satu tangan, kemudian baru disambut dengan tangan lain. Kenapa? Kalau ngambil satu tangan biasanya airnya akan habis, ya kan? Ambil satu, kemudian digabung, baru diusapkan ke muka. Berarti ketika mengusapkan ke muka untuk meratakan air, berapa tangan yang digunakan? Itulah kata 2. Baik. Ini 3 cara dalam mengambil air. Kemudian sunnah yang ke-7 yaitu menyala-nyalai jenggot bagi yang memiliki jenggot. Takhrilul lihyah al-kathah, menyala-nyalai jenggot yang tebal. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah seorang yang jenggotnya tebal. Dan dobit jenggot tebal, jenggot yang tebal itu masa taratil basyarah anin nazir fi majlisil takhatub.
Jenggot yang tebal itu adalah apa? Yang menutupi kulit dari orang yang melihatnya ketika berbicara dengannya. Baik. Nah, contohnya apa? Sikit. Nah, itu. Baik. Tahu? Jenggotnya kan tebal. Antum kalau ngomong coba dilihat, ngomong di depannya antum lihat kulit jenggotnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti itu jenggot yang tebal. Tapi kalau sedang bicara di depannya, nah jenggotnya masih kelihatan kulit, ya masih kelihatan kulit apa? Kulit janggutnya, kulit dagunya, maka itu belum tebal. Yang jenggot seperti ini ketika seorang mencuci wajah, otomatis air pun akan masuk ke situ. Tapi kalau yang tebal seperti itu, butuh disela-selai. Nah, baik. Dalilnya apa? Hadis Abi Umamah. Annahu tawadda'a thalathan wa khallala lihiyatah. Beliau berwudu 3 kali, kemudian menyela-nyelai jenggotnya dan mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alah. Biasan karena Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Sehingga di sini menyela-nyelai jenggot bagi yang tebal itu sunnah. Adapun yang jenggotnya tipis, maka dia ikut dicuci ya kawan. Wajib dicuci bersama dengan wajah. Sunnah yang ke-8 berkaitan dengan mencuci kedua tangan bersama siku. Ini jelas hukumnya apa? Rukun, ya kan? Baik. Nah, yang disunahkan terkait mencuci tangan adalah apa? Mengedepankan yang kanan. Disunahkan ketika mencuci tangan yaitu mendahulukan yang tangan kanan. Ya, mendahulukan tangan kanan. Al-bad'u bil mayamin, mendahulukan yang kanan pada mencuci kedua tangan dan kedua kaki. Kenapa? Karena berdasarkan perbuatan Nabi. Seandainya mencucinya kebalik, sah tidak? Kiri dulu baru kanan. Hukumnya bagaimana? Bagaimana Arif? Kiri dulu baru kanan, sah. Baik, tapi menyelisih sunnah. Yang ke-9 disunahkan untuk menggosok kedua dhira'nya ketika wudu. Istahabbu dalqul dhira'ain fil wudu. Maksudnya digosok apa? Ya, digosok-gosok meratakan air. Tangannya diusap-usapkan ke situ. Nah, ini sunnah ketika apa? Ketika memungkinkan air sampai ke kulit tanpa digosok. Tapi kalau air tidak bisa sampai ke kulit tanpa digosok, misalnya ada apa? Ada minyaknya, misalnya baru pakai pelembab atau baru pakai hand body sehingga kulitnya sedikit berminyak, atau baru pakai jelantah untuk dioles-oleskan ke tangan, itu minyak bekas goreng, gitu. Baik, biar mengkilat kulitnya. Nah, ternyata mau wudu. Kalau mau wudu di situ harus digosok agar apa? Minyaknya ini terangkat dan yakin air sampai ke kulit. Jadi mengenai dal itu menggosok. Yang sunnah tadi. Nah, dal yang wajib apa tadi? Dhabitnya khair. Menggosok yang wajib itu kapan? Dhabitnya apa? Menggosok dikatakan wajib itu kapan? Baik. Nah, ketika air tidak sampai ke kulit kecuali kalau digosok. Misalnya ada tanahnya atau ada tadi biasanya ada minyak-minyaknya dikit, itu harus digosok. Tapi kalau tidak ada penghalang, maka menggosok hukumnya sunnah.
Baik. Itu dulu diingat nomor berapa itu kita terakhir sampai nomor berapa? 9. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala subhanakallah.